Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضى اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang hingga saat ini kembali diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat beserta salam tercurah tiada putus pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan insyaallah akan sampai kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sangat berbahagia ini, kembali Al-Fakir yang sangat fakir ilmu ini dan miskin amal kembali mengajak kepada kita semua untuk sama-sama mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, agar supaya kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, hamba-hamba Allah yang tergolong hamba-hamba Allah yang dalam kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktunya. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu,
kecuali mereka yang beriman, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqqi, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, wa tawassaw bil sabri, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Mudah-mudahan insya Allah siapapun kita tidak akan tergolong hamba-hamba Allah yang merugi yang dimaksudkan oleh ayat ini. Sebab Islam ini, sebagaimana yang kita tahu, Islam ini, agama yang kita cintai ini, tidak cukup jika hanya diimani begitu saja. Setelah kita beriman, mempercayai bahwa tidak ada Islam, tidak ada agama yang kita cintai, agama yang diridhai di sisi Allah, kita yakin dan percaya akan itu. Artinya setelah kita bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, ya. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka setelah engkau mengucapkan kalimat yang sakral ini, dua kalimat syahadat, engkau meyakini di dalam hati, mempercayainya, maka tugas yang kedua adalah setelah engkau beriman, sebagaimana yang dimaksud oleh ayat ini, setelah engkau beriman, mengimani Islam, maka tugas berikutnya adalah wa amilus sholihat. Ya. Tugas yang kedua adalah wa amilus sholihat. Ya, itu tugas yang kedua. Setelah beriman, maka wajib beramal soleh. Setelah engkau mengimani Islam, tugas kedua adalah mengamalkan Islam. Setelah mengamalkan wa amilus sholihat, maka tugas yang berikutnya adalah wa tawassaw bil haqqi, nasihat menasihati, mengajak manusia kepada kebenaran, ya. Mengingatkan manusia yang hidup dalam kelalaian, ya. Mengingatkan manusia yang hidup dalam kealpaan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Maka inilah yang menjadi dasar untuk saya Al-Fakir ini untuk mengajak kepada manusia, sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat, yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi di sini saya bukan sok suci, ya, sok merasa benar, sok merasa paham dengan agama, tetapi tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas kita semua. Siapa saja yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, siapa saja mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka tugas kedua adalah wa anna Muhammadur Rasulullah, mengakui kebenaran kerasulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah engkau mengakui kebenaran dan kerasulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas yang berikutnya adalah mengikuti jejak langkah beliau, yaitu melanjutkan tongkat estafet perjuangan beliau, mengimani Islam dan mengamalkan Islam serta mendakwakan Islam di atas permukaan bumi ini, mengajak manusia siapa saja yang merasa dirinya manusia, terutama mereka yang sudah beriman, untuk mengajak mereka kepada kebenaran Allah. Sebab
tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia, mengingatkan manusia adalah tugas kita semua. Ya, bukan hanya tugasnya para ulama, para kiai. Ya, ini adalah merupakan tugas kita untuk saling mengingatkan. Karena sebagaimana ayat ini, barang siapa yang tidak mau tergolong hamba-hamba Allah yang merugi, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktunya, demi masa, demi waktu yang aku berikan kepada engkau wahai manusia, ya, waktu hidup, ya, sebelum datang masa kematianmu, maka pergunakanlah waktu hidupmu itu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Sebagaimana kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igtanim homsin qabla homsin, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa hidupmu sebelum matimu, pergunakan dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal agama. Ya. Sebab tujuan hidup, tujuan diciptakan manusia adalah apa? Tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu pelaksanaan amalan. Setelah beriman, beramal. Maka tugas ibadah yang kita lakukan adalah amalan. Setelah kita beramal, maka tugas yang berikutnya adalah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharuskan. Dengan demikian insya Allah kita tidak akan tergolong hamba-hamba Allah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Kemudian kata Rasulnya, pergunakan waktu hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu. Ya, agar kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang merugi. Sebab kita semua manusia yang hidup ini sudah ditentukan porsi kita masing-masing. Kita sudah punya peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemuda, maka tugasmu wahai pemuda, beramarlah engkau dengan semangatmu yang masih menggebu-gebu. Ajak manusia ke jalan Allah, berbuatlah yang bermanfaat untuk bangsa dan negaramu. Berbuatlah yang bermanfaat untuk agamamu. Ajak manusia mentauhidkan Allah, menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Ya. Wahai manusia yang diberikan kesehatan, pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Pergunakanlah untuk bersyukur kepada Allah, pergunakan untuk beribadah kepada Allah, pergunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Mari kita berdakwah, mari kita beramal sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh Allah. Orang-orang yang diberikan kekayaan Allah, yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari beramal dengan kekayaanmu. Bantu mereka yang hidup di bawah kemiskinan, memerlukan uluran tanganmu. Beramallah dengan apa yang sudah Allah berikan. Sebab kita sudah punya porsi masing-masing. Kita sudah punya peran masing-masing dalam hidup ini. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit ilmu tentang agama ini. Mari kita mengajak manusia ke jalan Allah. Mari kita mengajak manusia untuk mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, bersabar dan tetap bersyukur di dalam Islam. Agar mudah-mudahan kita dengan demikian insya Allah kita tidak akan tergolong hamba-hamba Allah yang merugi. Mudah-mudahan kita akan tetap istiqomah di dalam Islam ini, tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengimani, mengamalkan dan mendoakan Islam ini hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa manfaat
lahir dan batin, akan diberikan kekuatan lahir batin kita, akan ditolong oleh Allah dalam setiap keadaan untuk selalu mendakwakan Islam ini. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Untuk itu kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, ya, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari berikutnya, hari-hari yang akan datang, tujuan dan harapan kita tidak lain adalah hanya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memelihara kita dari sifat riya, sifat ingin dipuji oleh manusia, sebab pujian adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita beristighfar dari seluruh niat-niat yang tidak baik, ya, dan seluruh penyakit-penyakit hati, mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita beristighfar, wahai kaum muslimin dan muslimat, mohon ampun atas segala dosa yang besar maupun yang kecil, terutama dosa-dosa syirik yang besar maupun syirik kecil. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni kita semua. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.